Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan penerapan data mining dengan algoritma decision tree klarifikasi produk terlaris. Nama kelompok kami Vendra Saputra 1219044, Diah Aprilia 1219022, Novita Yuliana 1219029, Asti Cirila 121900302. Algoritma decision tree. Decision tree, pohon atau tree adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul node dan rusuk. Simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi 3, yaitu simpul akar, root atau node, simpul percabangan atau internal branch atau internal node, dan simpul daun, leaf node. Pohon keputusan merupakan representasi sederhana dari teknik klarifikasi untuk sejumlah kelas berhingga, di mana simpul internal maupun simpul akar ditandai dengan nama, atribut, rusuk-rusuknya diberi label nilai atribut yang mungkin, dan simpul daun ditandai dengan kelas-kelas yang berbeda. Decision tree C4.5. Algoritma C4.5 yaitu sebuah algoritma yang digunakan untuk membentuk decision tree pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klarifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Algoritma C4.5 mengkonstruksi pohon keputusan dari data pelatihan yang berupa kasus-kasus atau rekord-rekord tuple dalam basis data. Setiap kasus berisikan nilai dari atribut-atribut untuk sebuah kelas. Setiap atribut dapat berisi data discrete atau continue dalam kurung numerik. Algoritma C4.5 juga menangani kasus yang tidak memiliki nilai untuk sebuah atau lebih atribut. Akan tetapi, atribut kelas hanya bertipe discrete dan tidak boleh kosong. Secara umum, algoritma C4.5. Langkah menentukan decision tree dengan algoritma C4.5. Memilih atribut sebagai simpul akar. Pemilihan atribut yang akan dijadikan akar adalah dengan menghitung nilai gain dari semua atribut. Dan yang dipilih menjadi akar pertama adalah yang memiliki nilai gain tertinggi. Namun sebelum menentukan nilai gain, terlebih dahulu hitung nilai entropi. Penentuan nilai entropi menggunakan persamaan berikut. Entropi himpunan kasus sama dengan summation sama dengan 1, lalu ada log P. Ini keterangannya ada di bawah. S sama dengan himpunan kasus, N sama dengan jumlah partisi, P proporsi C terhadap S. Setelah itu, tentukan nilai gain menggunakan persamaan gain S himpunan kasus, atribut sama dengan entropi S kurang summation, lalu ada si SI sama dengan jumlah kasus pada partisi ke I per jumlah kasus dalam S, lalu plus entropi C. Berikut saya akan menjelaskan. Di sini ada tabel dataset. Tabel dataset terdiri dari nomor data. Datanya di sini ada 1 sampai 100. Di sini ada jenis barang. Barangnya ada keramik, plastik, dan kaca. Mereknya ada Vicenza, Sunlight, dan Ori. Harganya bermacam-macam juga. Ada harga 300.000, 500.000, dan seterusnya. Kelasnya ada laris dan tidak laris. Berikut contoh perhitungan nilai entropi dan gain untuk setiap atribut. Entropi jenis barang. Entropi dari total plastik di sini perhitungannya itu min 16 per 16 kali log 2 plus dikali plus 16 per 16. Ini artinya 16 ini laris ditambah min 0 per 16 dikali log 2 dikali plus 0 per 16 sama dengan 0. Entropi dari keramik yaitu sama dengan min 17 per 17 kali log 2 dikali plus 17 per 17 ditambah minus 0 per 17 dikali log 2 dikali 0 per 17 sama dengan 0. Entropi dari total kaca sama dengan min 6 per 17 dikali log 2 dikali 6 per 17 ditambah min 11 per 17 dikali log 2 dikali 11 per 17 sama dengan 0,936667. Entropi dari merek.
Entropi dari total Vicenza sama dengan min 18 per 18 dikali log 2 dikali 18 per 18 ditambah min 0 per 19 dikali log 2 0 per 19 sama dengan 0. Entropi total sunlight sama dengan min 11 per 18 dikali log 2 dikali 11 per 18 ditambah min 17 per 18 dikali log 2 dikali 7 per 18 sama dengan 0,9640078. Entropi total Fiori sama dengan min 12 per 14 dikali log 2 dikali 12 per 14 ditambah min 2 per 14 dikali log 2 dikali 2 per 14 sama dengan 0,59173. Lalu entropi harga. Entropi total harga A sama dengan min 29 per 35 dikali log 2 dikali 29 per 35 ditambah min 6 per 35 dikali log 2 dikali 6 per 35 sama dengan 0,66092. Entropi total dari harga B sama dengan min 10 per 15 dikali log 2 dikali 10 per 15 ditambah min 5 per 15 dikali log 2 dikali 5 per 15 sama dengan 0,91829. Entropi dari totalnya sama dengan min 39 per 50 dikali log 2 dikali 29 per 39 50 ditambah min 11 per 50 dikali log 2 11 per 50 sama dengan 0,76017. Entropi totalnya sama dengan 0,76017. Selanjutnya diperoleh nilai gain untuk masing-masing atribut. Di sini ada gain total dari jenis sama dengan 0,7601 dikurang 16 per 50 dikali 0 ditambah 17 per 50 dikali 0 ditambah 17 per 50 dikali 0,93 sama dengan 0,441. Berikutnya total gain merek sama dengan 0,7601 dikurang 18 per 50 dikali 0 ditambah 18 per 50 dikali 0,964038 tambah 14 per 50 dikali 0,59163 sama dengan 0,247431. Total gain dari harga sama dengan 0,701 dikurang 35 per 50 dikali 0,0962 ditambah 15 per 50 dikali 0,918296 sama dengan 0,022000. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat nilai gain tertinggi ada pada atribut jenis barang, yaitu 0,4417. Maka atribut jenis barang dijadikan akar dari pohon keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma decision tree pada tools rapid miner. Hasil pohon keputusan sebagai berikut, yaitu jenis sebagai akar dari hasil pohon keputusan, yaitu kaca dengan merek Vicenza laris, merek Fiori dengan harga lebih dari 354.500 tidak laris, kurang dari 354.500 laris, dengan merek Sun Life tidak laris. Di sini ada kaca lagi yaitu laris. Di sini ada jenis keramik yaitu dengan merek Vicenza laris, merek Fiori dengan harga lebih dari 405.000 tidak laris, kurang dari 405.000 laris, dengan merek Sun Life laris, dengan jenis plastik yaitu dengan harga lebih dari 604.750 yaitu laris, kurang dari 604.750 itu laris. Berdasarkan pohon keputusan atau decision tree, untuk model klasifikasi produk laris di atas, dapat dilihat bahwa atribut yang mempunyai pengaruh utama dalam penentuan produk laris adalah atribut jenis barang, kemudian merek, dan terakhir harga. Selanjutnya yaitu rules untuk klasifikasi produk laris. Rules yang didapat adalah sebagai berikut. 3. Di sini ada jenis yaitu kaca dengan merek Vicenza laris, dengan merek Fiori. Ketentuan harga lebih dari 354.500 tidak laris, harga kurang dari 354.000 laris, merek Sun Life tidak laris, jenis yang kaca laris, jenis keramik dengan merek Vicenza laris, merek Fiori dengan harga lebih dari 405.000 tidak laris, harga kurang dari 405.000 laris, merek Sun Life laris, jenisnya plastik dengan harga lebih dari 604.750 itu laris,
dengan harga kurang dari 604.750 itu laris. Untuk hasil klasifikasi dari rule berupa pohon keputusan dibuat, selanjutnya dilakukan uji kinerja model klasifikasi dengan decision tree C4.5 dilakukan dengan menggunakan cross validation confusion matrix dan area undercover atau biasa yang disingkat AUC. Confusion matrix memberikan rincian dan kesalahan classification. Untuk akurasi 90%-nya, prediksi laris untuk true larisnya 45, true tidak larisnya 3, dan class precisionnya 93,75. Untuk prediksi tidak laris, true larisnya 2, true tidak larisnya 0, dan class precisionnya 0,0%. Untuk class recall 95,7,4 untuk true laris dan 0,0% untuk true tidak larisnya. Untuk rumusnya, menghitung nilai akurasinya adalah akurasi sama dengan TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah TF dan TN. Berdasarkan persamaan, maka diperoleh nilai akurasi untuk model klasifikasi nilai berikut. Diketahui TP-nya 45, TN-nya 0. Akurasinya sendiri adalah 45 ditambah 0 dibagi 45 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3, dan hasilnya 0,9, dan itulah yang menggunakan rumus hitung nilai akurasi di atas. Nilai akurasi di atas pada autos rapid miner menunjukkan nilai akurasi yang sama dengan nilai akurasi yang dihasilkan dari perhitungan manual di atas, yaitu sebesar 0,90 atau 90%. Untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, kesimpulan bahwa klasifikasi data mining menggunakan decision tree C4.5 akurat dalam melakukan klasifikasi untuk produk terlaris, di mana nilai klasifikasi termasuk dalam fair classification atau biasa disebut dengan klasifikasi yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.